Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan membahas atau mempresentasikan bab 3, yakni proses komunikasi antar budaya. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Nah, saya sendiri Oktavia Nurdwi Ramawati sebagai ketua. Kemudian ada Hasnia, ada Ananto Elvi Pratiwi, Nur Saleha, dan juga Nur Haliza. Nah, saya telah membagi ada 3 poin utama dalam proses komunikasi antar budaya. Yang pertama ada hakikat proses komunikasi antar budaya, yang kedua ada unsur-unsur komunikasi antar budaya, dan yang ketiga ada model komunikasi antar budaya. Baik, langsung saja kita pada yang pertama, yaitu hakikat proses komunikasi antar budaya. Kita sebut komunikasi sebagai proses karena komunikasi itu dinamik, selalu berlangsung dan sering berubah-ubah. Sebuah proses terdiri dari beberapa sekuen yang dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Semua sekuen berkaitan satu sama lain meskipun dia selalu berubah-ubah. Jadi pada hakikatnya proses komunikasi antar budaya sama dengan proses komunikasi yang lain, yakni suatu proses yang interaktif dan transaksional serta dinamis. Komunikasi antar budaya yang interaktif adalah komunikasi yang dilakukan oleh komunikator dengan komunikan dalam dua arah atau timbal balik, two-way communication, namun masih berada pada tahap rendah. Ini menurut Wallstrom tahun 1992. Apabila ada proses pertukaran pesan itu memasuki tahap tinggi, misalnya saling mengerti, memahami perasaan dan tindakan bersama, maka komunikasi tersebut telah memasuki tahap transaksional. Ini menurut Haibels dan Sandra pada tahun 1992. Nah, komunikasi transaksional meliputi 3 unsur penting. Yang pertama, keterlibatan emosional yang tinggi yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan atas pertukaran pesan. Yang kedua, peristiwa komunikasi yang meliputi seri waktu, artinya berkaitan dengan masa lalu, kini, dan yang akan datang. Yang ketiga, ada partisipan dalam komunikasi antar budaya menjalankan peran tertentu. Baik komunikasi interaktif ataupun transaksional mengalami proses yang bersifat dinamis, karena proses tersebut berlangsung dalam konteks sosial yang hidup, berkembang, dan bahkan berubah-ubah berdasarkan waktu, situasi, dan juga kondisi tertentu. Karena proses komunikasi yang dilakukan merupakan komunikasi antar budaya, maka kebudayaan merupakan dinamisator atau penghidup bagi proses komunikasi tersebut. Baik, yang selanjutnya kita mengarah pada poin utama yang kedua, yaitu unsur-unsur proses komunikasi antar budaya. Yang pertama ada komunikator. Komunikator dalam komunikasi antar budaya adalah pihak yang memprakarsai komunikasi. Artinya dia mengawali pengiriman pesan tertentu kepada pihak lain yang disebut komunikan. Dalam komunikasi antar budaya, seorang komunikator berasal dari latar belakang kebudayaan tertentu. Misalnya, kebudayaan A yang berbeda dengan komunikan yang berkebudayaan B. Berdasarkan beberapa pendapat ahli, komunikasi antar pribadi di antara dua orang yang berbeda jenis kelamin, gender, berbeda status dan kelas sosial. Misalnya antara atasan dan bawahan, antara penjual dan pembeli, antara mahasiswa dan dosen, antara orang Makassar dengan Bugis, antara orang Indonesia dan Australia, dapat digolongkan sebagai komunikasi antar budaya. Kemudian yang kedua ada komunikan. Komunikan dalam komunikasi antar budaya adalah pihak yang menerima pesan tertentu. Dia menjadi tujuan utama sasaran komunikasi dari pihak lain atau komunikator. Kemudian ada yang ketiga, yaitu pesan atau simbol. Dalam proses komunikasi pesan berisi pikiran, ide atau gagasan, perasaan yang dikirim komunikator kepada komunikan dalam bentuk simbol. Nah, simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk mewakili maksud tertentu, misalnya dalam kata-kata verbal yang diucapkan atau tulisan, atau simbol nonverbal yang diperagakan melalui gerak-gerik tubuh, warna, artefak gambar, pakaian, dan lain-lain yang semuanya harus dipahami secara konotatif. Kemudian ada yang keempat, yaitu media. Dalam proses komunikasi antar budaya, media merupakan tempat, saluran yang dilalui oleh pesan atau simbol yang dikirim melalui media. Misalnya surat, telegram, faksimili, juga media massa cetak seperti majalah, surat kabar, dan buku, media massa elektronik seperti radio, televisi, video, film, dan lain-lain.
Yang kelima, ada efek atau umpan balik. Dalam proses komunikasi antar budaya, tentunya kita mengharapkan ada reaksi balik. Kita sebut umpan balik. Umpan balik merupakan tanggapan balik dari komunikan kepada komunikator atas pesan-pesan yang disampaikan. Kemudian yang keenam ada suasana, setting, dan konteks. Satu faktor penting dalam komunikasi antar budaya adalah suasana yang kadang-kadang sering disebut setting of communication, yakni tempat, ruang, space, dan waktu time, serta suasana sosial, psikologis ketika komunikasi antar budaya berlangsung. Kemudian ada gangguan atau noise. Gangguan dalam komunikasi antar budaya adalah segala sesuatu yang menjadi penghambat laju pesan yang ditukar antar komunikator dan komunikan, atau paling fatal adalah mengurangi makna pesan antar budaya. Nah, yang selanjutnya kita masuk pada poin utama yang ketiga, yaitu model komunikasi antar budaya. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan dari model komunikasi antar budaya. Di sini ada gambar A, B, C. Kemudian saya akan menjelaskan, yaitu pada gambar tersebut menunjukkan A dan B merupakan dua orang yang berbeda latar belakang kebudayaannya. Karena itu memiliki pula kepribadian dan persepsi mereka terhadap relasi antar pribadi. Ketika A dan B bercakap-cakap, itulah yang disebut komunikasi antar budaya. Karena dua pihak menerima perbedaan di antara mereka, sehingga bermanfaat untuk menurunkan tingkat ketidakpastian atau kecemasan dapat menjadi motivasi bagi strategi komunikasi yang bersifat akomodatif. Nah, strategi tersebut juga dihasilkan oleh karena terbentuknya sebuah kebudayaan baru C yang secara psikologis menyenangkan kedua orang itu. Hasilnya adalah komunikasi yang bersifat adaptif, yakni A dan B saling menyesuaikan diri dan akibatnya menghasilkan komunikasi antar pribadi, antar budaya yang efektif. Demikian hasil presentasi dari kami. Jika ada salah kata dan kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.